Pernah nggak sih kamu lihat orang yang sukses banget terus dalam hati mikir, gimana ya caranya dia bisa gitu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar cetak biru kesuksesan mereka. Kita akan lihat kalau sukses itu bukan soal untung-untungan, tapi sebuah arsitektur yang ternyata bisa kita rancang dan bangun sendiri. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya ngebedain orang-orang yang bisa sampai ke puncak sama mereka yang kayaknya stuck dan berjuang terus? Apakah murni karena bakat, hoki, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih mendasar? Dan ini dia kuncinya. Sukses itu bukan loteri. Kabar baiknya adalah sukses itu punya struktur, punya fondasi. Sukses itu sebuah arsitektur. Dan sama kayak kita bangun rumah, kita bisa belajar cara ngebangunnya bata demi bata. Setiap arsitektur yang kokoh kan butuh fondasi yang super kuat. Nah, dalam arsitektur keberhasilan, fondasinya itu nggak kelihatan dari luar. Fondasinya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Semuanya berawal dari mesin batin kita, yaitu psikologi kita. Sekarang, coba deh lihat angka ini. 80%. Gede banget kan? Angka ini tuh megang kunci buat ngerti apa yang benar-benar jadi pendorong kesuksesan. 80% ini apa ya sebenarnya? Nah, ini dia konteksnya. Banyak penelitian nunjukin kalau kecerdasan intelektual atau IQ itu cuma nyumbang sekitar 20% aja buat kesuksesan seseorang. Sisanya, yang 80% itu dipengaruhi sama faktor-faktor lain. Dan pemain utamanya adalah kecerdasan emosional atau EQ. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita mandang apa itu pintar ya kan? Jadi, apa sih EQ itu? Gampangnya gini, EQ itu kemampuan kita buat jadi bos buat emosi kita, bukan malah kita yang dikendalin emosi. Kuncinya itu ada di kesadaran diri atau self-awareness. Kemampuan buat ngenalin, oh saya lagi ngerasa cemas nih, sebelum rasa cemas itu ngambil alih semuanya. Mengenali emosi pas dia muncul, itu fondasi dari segalanya. Oke, setelah kita sadar sama emosi kita, ada pilar psikologis kedua yang penting banget, efikasi diri. Gampangnya, ini tuh keyakinan dalam diri yang bilang, gue bisa. Ini bukan sekedar optimis buta ya. Keyakinan ini tuh dibangun dari pengalaman-pengalaman berhasil kita di masa lalu, apalagi yang didapat lewat perjuangan. Inilah yang jadi bensin buat kita pantang menyerah pas lagi susah-susahnya. Oke, jadi kita udah punya mesin batin yang kuat nih, dengan EQ dan efikasi diri yang tinggi. Tapi gimana caranya ngubah potensi di dalam ini jadi kemajuan di dunia nyata? Jawabannya ada di jembatan penghubungnya, yaitu kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang hebat itu bukan sihir, tapi sebuah proses yang sistematis. Semuanya mulai dari identifikasi masalah dengan jelas, terus validasi informasi biar nggak salah data, habis itu kita pertimbangkan alternatif yang ada sebelum akhirnya menerapkan keputusan dengan mantap. Terakhir, dan ini yang paling sering dilupain, kita evaluasi hasilnya buat jadi pelajaran. Proses inilah yang nerjemahin kekuatan batin jadi prestasi yang kelihatan. Eits, tapi proses ini nggak selalu mulus loh. Anggap aja perangkat lunak mental kita itu nggak sempurna. Ada beberapa bug atau gangguan umum yang bisa ngegagalin keputusan terbaik sekalipun. Jadi, ngerti jebakan-jebakan ini penting banget biar kita bisa ngehindarinya. Nah, ini konsep yang krusial banget. Kita itu nggak bertindak berdasarkan realitas itu sendiri, tapi berdasarkan persepsi kita tentang realitas. Dua orang bisa ngelihat fakta yang sama persis, tapi ngambil keputusan yang beda banget. Semua gara-gara filter persepsi mereka. Disinilah sumber dari banyak bias. Kenapa ya? Kita nggak selalu bikin pilihan yang paling sempurna. Nah, konsep ini ngejelasinnya. Kita kan nggak punya waktu, energi, atau informasi yang tak terbatas kan? Jadi, otak kita ngambil jalan pintas dengan nyari solusi yang cukup baik aja, bukan yang paling optimal. Ini mekanisme yang efisiensi, tapi ya itu, bisa buka pintu buat kesalahan juga. Dan ini dia beberapa contoh jebakan mentalnya. Pernah nggak kamu terkesan banget sama satu hal baik dari seseorang, sampai-sampai kamu ngabain kekurangannya? Nah, itu efek halo. Atau cuma nyari berita yang setuju sama pendapat kamu aja? Itu namanya bias konfirmasi. Mengenali bias-bias ini adalah langkah pertama buat bikin keputusan yang lebih jernih. Sekarang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita udah lihat fondasi psikologisnya, proses pengambilan keputusannya, dan jebakan-jebakan mentalnya. Terus gimana semua ini bekerja bareng sebagai sebuah sistem yang gerak terus?
Poin kuncinya adalah ini, pencapaian itu bukan garis finish yang kita lewatin sekali doang, bukan. Pencapaian itu sebuah proses yang mutar terus, di mana setiap bagian ngasih makan ke bagian berikutnya, dan akhirnya nyiptain momentum yang makin lama makin kuat. Dan inilah dia siklusnya. Semua dimulai dari keyakinan diri yang kuat, yang bikin kita berani buat ngambil keputusan yang lebih baik. Keputusan ini kemudian mendorong kita untuk melakukan tindakan yang efektif. Saat kita mengevaluasi hasilnya, entah itu berhasil atau gagal, yang penting belajar, pengalaman itu langsung balik lagi buat memperkuat keyakinan kita di awal. Ini tuh kayak efek bola salju yang positif. Makin sering muter, makin gede dan kuat momentumnya. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan ini, ya inilah intinya. Arsitektur keberhasilan itu adalah sebuah mesin yang ditenagai oleh dirinya sendiri. Sebuah tarian yang dinamis antara apa yang kita yakini di dalam diri kita dan apa yang kita lakukan di dunia luar. Nah, dengan semua cetak biru ini di tangan, ada fondasi psikologis, proses pengambilan keputusan, dan kesadaran akan jebakan mental, pertanyaannya sekarang beralih ke kamu. Bagian mana dari arsitektur kamu yang rasanya perlu diperkuat? Dan gimana caranya kamu akan mulai membangunnya mulai hari ini?